Suatu hari tanpa sengaja kita bertemu. Aku yang pernah Di lain kisah, setelah sempat menyembunyikan sang istri, Evelyn Nada Anjani dari sorot media pasca pernikahan mereka yang sempat memanti kontroversi. Belakangan Aming Sugandi mulai membiasakan diri muncul di ruang publik bersama istri tercintanya. Kemesraan Aming dan Evelyn sebagai pasangan pengantin baru yang biasanya hanya bisa dilihat di sejumlah video yang mereka unggah di media sosial, akhirnya pun bisa terlihat secara langsung. Lantas apa saja perubahan yang dirasakan Aming dan Evelyn pasca menjadi suami istri? Benarkah masa pacaran yang singkat membuat Aming dan Evelyn masih terus menyesuaikan diri satu sama lain? Setelah menikah pasti beda. Yang tadinya tidur sendiri sekarang ada temennya. Yang tadinya ngapa-ngapain sendiri ada temennya. Yang tadinya tiap pulang syuting bengong di rumah gak ada yang nungguin, sekarang ada yang nungguin. Jadi pasti beda banget. Dan yang pasti tiap hari ada yang nemenin. Dan semoga kesetiaan ini berakhir sampai kita menua dan mati. Itu aja. Bareng-bareng gitu. Jadi emang banyak banget bedanya. Pasti ya seneng aja, lagi ibaratnya lagi apa ya, lagi menikmatilah masa-masa pernikahan ini kan gitu sih. Setelah menikah lebih fokus, lebih bisa mendengarkan pendapat orang, karena kan segala sesuatunya sekarang harus menjalani berdua gitu kan, bukan sendiri lagi. Jadi udah nggak bisa dengan pemikiran sendiri tuh segala hal itu dilakuin tuh udah nggak bisa. Jadi apa-apa harus nanya dulu, harus izin, harus didiskusikan. Udah harus saling bisa menahan ego. Untungnya ini kita kan pacarannya bentar terus langsung nikah. Jadi ibaratnya pengenalannya itu pada saat masa-masa udah nikah kan lebih enak gitu kan. Jadi lebih enak daripada ketawanya pada saat pacaran pas mau nikah. Kita mah udah emang tahu-taunya pada saat emang udah nikah. Nah makanya hal yang lumrah ketika emang loh aslinya gini gitu kan, ternyata atau aslinya gitu ya, tapi nggak apa-apa karena kita emang udah nikah, otomatis ya harus dijalanin gitu kan, nggak bisa diapa-apain, harus dijalanin, bukan dicoba-coba. Namanya orang nikah kan bukan coba-coba tapi dijalanin. Rasa cinta. Di balik kemesraan yang acap mereka tunjukkan, ternyata terkuak kisah sedih dari perjalanan rumah tangga Aming dan Evelyn yang masih seumur jagung. Ya, harapan Aming dan Evelyn untuk segera memiliki momongan pupus setelah Evelyn yang sempat hamil muda mengalami keguguran lantaran kelelahan dalam beraktivitas. Meski hanya sempat merasakan kebahagiaan sesaat akan kehadiran sang calon buah hati, namun Aming dan Evelyn tak ingin larut dalam kesedihan yang berkepanjangan. Berikut penuturan Evelyn soal tanda-tanda kehamilan serta keguguran yang dialaminya. Berapa lama setelah nikah ya, aku agak lupa sih kalau itu, maksudnya nggak pasti, tapi yang pasti ya ngidam sih enggak ya, aku nggak, apaan aja aku hajar ya, yang penting nggak mual gitu. Pokoknya apaan aja aku makan, karena aku udah berpikir itu bukan sekarang udah berbadan dua gitu kan. Jadi apa yang aku suka, nggak suka tuh memang harus aku masukin gitu. Kalau masalah tanda-tandanya itu, ya itu moodinya itu parah, semua kan moody banget gitu. Ini kayaknya ada yang aneh deh ya nggak sih gitu. Terus habis itu, ini kayaknya ada yang aneh, tapi ini bukan gue, tapi ya apa ya gitu. Tapi ya pokoknya pilihan terakhir, maksudnya aku coba, ya udah aku tes deh gitu kan. Aku tes kalau misalnya kalau ini bener ini bukan hamil. Aku kan emang sebelumnya kan udah aku googling udah segala macam kan, ya ini kayaknya ciri-cirinya sih kayak gini gitu kan, udah agak feeling juga. Nah kalau misalnya ini bukan hamil nih, kayaknya gue harus ke psikiater sih karena bener-bener moodinya itu parah banget awalnya. Nah, tapi alhamdulillah positif. Ya antara kaget sama seneng sih gitu. Kaget dengan arti ini baru mau ngejalanin nikah juga gitu kan. Ya tiba-tiba langsung dipercaya ya, tapi antara bahagia banget sih sebenarnya, antara bahagia sama agak bingung lah ya, siapa namanya pertama kali gitu kan. Ya itu sama, kita kan sama-sama newbie ya, newlyweds gitu kan. Kita newlyweds gitu kan. Kita beberapa pasangan baru, jadi kita emang namanya baru, apalagi gua pribadi kan emang
gak pernah pacaran seumur hidupnya gitu kan. Tiba-tiba dihadapkan pada sebuah permasalahan yang kita nggak tahu sama sekali. Jadi dia meraba-raba, banyak nanya, googling juga. Tapi kan ya itu ketika emang terjadi sebuah kasus kehamilan, kasusnya pada tiap ibu hamil kan berbeda. Jadi ini apa ya? Ini orang kenapa ya? Karena tidak menunjukkan beberapa indikasi gejala kehamilan. Jadi suka agak yang bingung gitu kan. Tiba-tiba ini apa ya, agak bingung aja, kayak dia ngerasa ini juga bukan ini gue kenapa ya gitu kan. Tiba-tiba googling, terus tiba-tiba baca juga ada salah satunya terjadi ketidakstabilan psikis yang diakibatkan oleh perubahan hormon. Sampainya kali itu kali ya gitu. Akhirnya pada saat kita periksa, oh ternyata positif itu. Dari situ kita seneng, pas seneng dari situ ya udah, lagi seneng-senengnya tiba-tiba kecapaian baru berapa lama, ternyata kan belum jodoh. Ya udah dari situ ya kita yang pasti seneng udah dikasih percaya walaupun nggak lama, tapi terlepas dari itu nambah optimisme kita, rasa percaya diri kita untuk bisa ternyata kita bisa, kita berhasil, saya berfungsi, kamu juga. Jadinya benar-benar tambah seneng dan tambah semangat lagi bikin program bayi berikutnya gitu. Mudah-mudahan secepatnya bisa dapat omongan lagi. Amin. Yang penting berusaha terus berdoa. Ya harus tetap sabar intinya. Ya harus apa ya? Ya pokoknya berjuang terus lah. Bukanlah rasa cinta di hatiku hanya pada